Gimana sih melipat gandakan uang? Ya, tentu saja banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Pertama, hai, apa kabar? Yuk, pasti dalam berkelimpahan dan keharmonisan kan? Nah, ini channel baru saya yang saya buat biar teman-teman bisa banyak belajar lagi ya. Ini melanjutkan dari materi-materi saya di video-video di channel sebelumnya ya. Jadi di channel ini saya pengen bahas banyak hal ya, terutama ya law of attraction, dan apapun yang kita bahas di sini berhubungan dengan hukum pikiran. Dan teman-teman bisa belajar dan tentu saja mengaplikasikannya dalam kehidupan ya. Dan di sini tidak ada paksaan untuk menerapkan apa yang saya ajarkan. Terus saya bukan menggurui dan saya bukan memaksakan untuk diikuti, tapi di channel ini saya pengen teman-teman belajar menambah wawasannya ya. Karena kita sebenarnya di sini itu belajar bersama gitu loh. Nah, sekarang kita pengen bahas tema cara melipat gandakan uang. Cara melipat gandakan uang. Waduh, serem banget nih kayaknya nih. Dan biasanya orang suka gitu kan. Melipat gandakan uang itu gimana sih? Ya, mungkin pakai ritual-ritual tertentu atau pakai syarat-syarat tertentu, pakai ya sesajen tertentu gitu kan. Ya, tentu saja saya tidak mengajarkan untuk hal-hal seperti itu, karena memang ini yang kita ajarkan adalah sebuah metode yang ilmiah dan siapapun bisa mempelajarinya dan siapapun bisa menerapkannya ya. Dan mungkin bila butuh bimbingan, nah nanti kita bisa sharingnya. Saya buatkan video-video lanjutannya. Yang jelas yang saya ajarkan di sini bukan untuk dipaksakan. Anda mau ikuti silakan, enggak juga silakan. Gimana sih melipat gandakan uang? Ya, tentu saja banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Pertama, kita bisa trading ya. Kedua, kita bisa putarkan uang itu untuk bisnis, atau mungkin kalau itu uang dingin kita bisa simpan di deposito, reksadana, atau apapun yang bisa kita kembangkan. Dan di situ tentu saja kita mencari sesuatu sekuritas yang aman atau bank yang kita percaya ya. Jangan pernah menaruh uang kita ke orang lain. Dalam artian begini, janganlah kita percaya dengan orang yang dia bilang, wah titip ke aku aja nih, nanti kuputarkan untuk trading hasilnya sekian, terus nanti kamu tiap bulan dapat sekian persen keuntungannya. Dan nanti kalau sudah itu terjadi, nah si orang tersebut mungkin 1-2 bulan pertama atau bahkan 3 bulan akan ngasih keuntungan, katakan 10% akan dikasih ya. Wis mantap nih, akhirnya apa, kita terbuai itu, keuntungannya lumayan, akhirnya kita top up lagi, kita tambah lagi ya. Nah setelah itu orangnya kabur. Nah itu resiko teman-teman kalau mengikuti cara yang seperti itu. Dan ini juga bukan yang judi online ya, bukan binary option ya. Jangan pernah ikut yang seperti itu tebak-tebakan, itu sama aja judi. Kalau di sini kebanyakan teman-teman itu ya, mereka trading di saham ya. Ada yang swing, ada yang harian, ada yang untuk jangka panjang memang ditabung. Nah, tapi dari situ kita harus melibatkan juga yang namanya pikiran bawah sadar kita. Kita harus melibatkan. Kalau kita tidak melibatkan pikiran bawah sadar kita, kitanya sendiri nggak tahu harus gimana gitu. Contoh, kita masuk ke pasar modal di saham, ya kan? Kita tanamkan duit kita di situ. Kita berharap dapat keuntungan. Tapi saat kita melakukan open posisi, kita berpikirnya apa? Untung apa enggak ya? Kalau rugi gimana? Ketakutan dulu yang kita utamakan, dan akhirnya apa? Habislah duitnya. Habis karena apa? Kita cut loss. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau pengen melipat gandakan uang, gunakanlah dengan cara-cara yang cerdas gitu loh, cara-cara yang smart, bukan cara-cara yang nanti ritual tuh mandi di berbagai air terjun dari ujung barat sampai ujung timur, harus mandi di sana. Waduh, masuk angin mandi mulu. Harus melakukan dengan cara-cara yang ya logis lah. Dalam artian logis, platform banyak banget sekarang ya yang bisa kita terapkan. Dan kadang gini, kita berpikirnya aku nggak bisa,
Nah, itu berarti pikiran kita sudah membatasinya. Kita membatasi bahwa pikiran kita ini yang hebat itu kita batasi. Aku nggak bisa. Atau aku gaptek. Siapa yang membimbing? Siapa yang mengajari? Nah, kuncinya kalau kita mau melangkah, di situ ada peluangnya, dan di situ pasti akan ada orang-orang yang saling membantu. Ya, jadi jangan kaku lah. Aku nggak bisa, aku nggak ini, aku nggak punya laptop, aku nggak punya komputer. Itu nggak perlu. Kita punya handphone aja udah cukup, udah bisa. Mau di mana? Mau transaksi di mana? Toilet, oke. Mau di dapur, oke. Mau kita di kamar, oke. Nah, jangan heran kalau kaum rebahan itu juga penghasilannya tinggi gitu loh. Banyak orang menyalahkan kaum rebahan, oh pemalas. Ya kita nggak tahu apa yang dikerjakan kan. Bisa jadi saat siang kita lihat mereka rebahan, malamnya mereka kerja. Kita nggak tahu juga. Karena kerja di zaman sekarang bisa di mana aja. Peluang itu ada di mana-mana. Dan kita sudah menarik ini dalam pikiran bawah sadar kita, sudah menarik nih peluang-peluang yang kita inginkan. Cuman kebanyakan kita terlalu memilih-milih peluang. Kenapa memilih peluang? Ya kita, wah ini nggak bisa, itu nggak bisa, tanpa kita mau belajar dan kita mau memulai dulu gitu. Mungkin di video selanjutnya kita pengen lebih dalam lagi kita bahas untuk hal-hal yang lebih ke pikiran bawah sadar. Mungkin nanti kita juga akan membuat audio untuk afirmasinya ya. Oke, sukses berkelimpahan. Dadah.